Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Najwa Mariani dengan NIM 230503020 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Dr. Mary Andriani STMT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu tentang analisa permintaan produk tahu dengan metode moving average di UMKM pabrik tahu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yaitu latar belakang pada penelitian saya ini. UMKM mempunyai potensi yang sangat besar di Indonesia. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memberikan kontribusi signifikan, yaitu mencapai 30% dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada UMKM sering terjadi perubahan pada volume penjualan setiap bulannya, seperti yang dialami oleh UMKM pabrik tahu ini. Untuk mengatasi hal tersebut, UMKM ini menerapkan metode moving average guna membantu dalam meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi pada UMKM pabrik tahu ini, saya melakukan penelitian yaitu untuk mengambil data empiris, yaitu penjualan pada bulan Januari sampai dengan September pada tahun 2024. Yaitu yang pertama adalah periode pertama pada bulan Januari, jumlah permintaannya adalah 12.000 per potong. Pada bulan Februari adalah 13.500 per potong. Dan pada bulan Maret adalah 15.000. Pada bulan April adalah 12.500, Mei 14.000, dan bulan Juni adalah 16.000, bulan Juli adalah 17.500, dan Agustus adalah 15.500, untuk bulan Oktober adalah 13.000, dan untuk bulan November adalah 13.800, dan untuk Desember adalah 16.200 per potongnya. Jadi pada penelitian ini saya menjelaskan tentang landasan teori yang mencakup tentang yang pertama adalah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian kualitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian kualitas bahan baku, selanjutnya adalah pengendalian dalam proses produksi, dan selanjutnya adalah pengendalian kualitas produk akhir. Materi yang mencakup selanjutnya adalah tujuan pengendalian kualitas. Tujuan pengendalian kualitas adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Tujuan pengendalian kualitas adalah untuk membantu perusahaan meningkatkan penjualan serta mengurangi biaya-biaya yang terjadi akibat kualitas yang tidak sesuai atau biaya-biaya kualitas yang ada sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Materi yang mencakup selanjutnya adalah peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Selanjutnya adalah yaitu metode peramalan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yaitu simple moving average, yaitu rata-rata bergerak sederhana. Metode ini adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah N data terkini untuk meramalkan periode mendatang. Berikut adalah model dari rata-rata bergerak sederhana. Antara lain dapat dilihat pada persamaan berikut, yaitu MT bar sama dengan YT ditambah 1 sama dengan Y1 ditambah Y1 per 1, Y1 sampai 1 ditambah Y1 sampai 2 dan sampai YN sampai YN1.
Keterangannya adalah MT yaitu rata-rata bergerak pada periode T. YT ditambah 1 yaitu nilai peramalan periode berikutnya. Dan YT adalah jumlah data dalam rata-rata bergerak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jadi dapat saya simpulkan penelitian ini yang sudah saya lakukan adalah menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah tempat penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini dilakukan di pabrik tahu Dusunuri, Desa Pondok Pabrik, Kebun Lama, Langsa Lama, Kota Langsa. Dan yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Pada penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian yang saya lakukan adalah waktu atau time periodnya, yaitu periode waktu yang digunakan untuk mengukur permintaan, biasanya dalam bentuk mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Berikutnya adalah variabel dependen. Uh, Variabel dependen yang saya teliti ini adalah yaitu permintaan tahu, yaitu jumlah unit tahu yang diminta atau terjual dalam periode tertentu. Ini adalah variabel yang ingin diramalkan. Selanjutnya adalah terdapat langkah penelitian. Yang pertama adalah tahap pendahuluan yang mencakup tentang pertama studi lapangan, yaitu observasi langsung lokasi penelitian pabrik tahu. Yang selanjutnya adalah studi literatur, yaitu telaah teori dan penelitian sebelumnya terkait kualitas dan metode moving average. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, yaitu perumusan masalah dan penentuan tujuan penelitian. Dan yang kedua adalah tahap pengumpulan data yang mencakup wawancara dengan pihak pengelola pabrik tahu tentang proses dan jenis cacatnya. Yang selanjutnya adalah observasi, yaitu mengamati langsung proses kerja dan produksi tahu tersebut. Dan yang selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu mengambil data dari produksi pabrik tahu. Dan yang ketiga adalah tahap pengolahan data, yaitu tahap pengolahan data yang pertama menggunakan metode moving average. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode moving average, yaitu tentukan tujuan, metode, parameter, parameter hitung, dan verifikasi peramalan. Yang selanjutnya adalah evaluasi akurasi dengan MAD, MSE, MFE, dan MAPE. Selanjutnya yaitu tentang kerangka konseptual. Moving average adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pengurangan variabilitas dalam proses untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Berikut adalah kerangka konseptual yang dapat diterapkan pada pengendalian kualitas tahu dengan metode moving average. Yang pertama yaitu peramalan. Peramalan adalah proses dimulai dari kebutuhan untuk melakukan peramalan permintaan produk di masa yang akan datang. Proses selanjutnya adalah data permintaan, yaitu data historis permintaan dikumpulkan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan, yaitu melakukan perhitungan dengan metode moving average. Moving average adalah metode yang digunakan metode peramalan yang digunakan dalam penelitian produk tahu ini. Selanjutnya ya adalah menghitung MAD, MSE, dan MAP untuk masing-masing metode, yaitu nilai-nilai yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi hasil peramalan. Dan yang selanjutnya adalah penentuan metode forecasting yang digunakan, apakah metode tersebut cocok diterapkan pada UMKM tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelumnya izin bertanya, saya Fadila ingin bertanya kepada Najwa Mariani. Eh, apa peran peramalan permintaan dalam UMKM pabrik tahu dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap keberlangsungan produksinya? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Fadilah yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya tadi yaitu
Apa peran peramalan permintaan dalam UMKM pabrik tahu dan bagaimana pengaruhnya dalam keberlangsungan UMKM tersebut? Jadi saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut, yaitu peramalan permintaan membantu UMKM pabrik tahu dalam memperkirakan jumlah produk yang harus diproduksi berdasarkan data permintaan sebelumnya. Dengan peramalan yang akurat, UMKM bisa mengatur jumlah produksi agar tidak terjadinya kelebihan atau kekurangan. Hal ini penting untuk menjaga efisiensi biaya, mencegah pemborosan bahan baku, serta memastikan produk selalu tersedia sesuai permintaan pelanggan. Proses jadi hasilnya yaitu proses produksi menjadi lebih teratur dan usaha dapat melancar dengan stabil dan tidak terjadinya kerugian terhadap UMKM pada pabrik tahu ini. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya selanjutnya? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Ariel Pradana ingin bertanya kepada Najwa Mariani. Tadi yang mengambil penelitian metode moving average. Nah, pada saat pengambilan metode moving average, kenapa sih, apa sih keunggulan dari metode ini sehingga kamu mengambil metode ini dalam penelitian kamu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Ariel Pradana. Jadi pertanyaan yang Ariel Pradana berikan adalah apa keunggulan dari metode moving average ini? Saya akan mencoba menjawab. Keunggulan dari metode moving average ini adalah kesederhanaan perhitungan yang mudah dipahami dan diimplementasikan dalam UMKM yang akan kita teliti. Tidak saja hanya pada UMKM pabrik tahu, tetapi juga pada UMKM yang terdapat di Kota Langsa ini. Kemampuan metode moving average dalam menghaluskan data dengan mengurangi fluktuasi acak sehingga tren lebih terlihat jelas. Fleksibilitas dalam memilih periode sesuai dengan kebutuhan analisis, serta efektivitas dalam memberikan gambaran pola data yang responsif terhadap perubahan terbaru namun tetap stabil untuk pengambilan keputusan. Jadi, para perilaku UMKM atau pabrik-pabrik UMKM yang ada di Kota Langsa dengan mudah bisa menerapkan metode peramalan ini pada UMKM mereka, sehingga bisa meningkatkan penjualan sehingga tidak terjadinya kerugian karena mereka bisa memperkirakan kebutuhan atau permintaan pelanggan sesuai dengan yang mereka sudah ramalkan. Sekian jawaban dari pertanyaan Ariel Perdana. Apakah bisa diterima? Baik, jawaban yang cukup dapat dipahami. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari PPT saya atau dari laporan penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian saya pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.